Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara kupas materi biologi khususnya kelas 11, teman-teman. Kita akan tuntaskan pokok bahasan baru yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia, ya. Nah, apa saja yang harus dibahas, apa saja yang akan dipelajari, teman-teman, hari ini kita akan bahas tuntas ya. Silakan bisa manfaatkan materi ini untuk persiapan ujian mandiri ataupun untuk ujian-ujian di kelas. Oke, baik. Kita akan masuk ke pokok bahasan pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Khususnya nanti kita akan membahas beberapa topik yang akan kita laksanakan di video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, kita akan masuk dulu ke pendahuluan teman-teman. Jadi ketika kita berbicaranya sistem reproduksi, maka perlu diketahui sama kalian seseorang ketika berbicara sistem ini sebelum kita masuk ke dalam organ-organ yang terlibat di dalamnya, maka di dalam setiap orang baik perempuan ataupun laki-laki memiliki sifat atau memiliki ciri yang disebut sebagai ciri kelamin primer dan ada yang disebut sebagai ciri kelamin sekunder, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara ciri kelamin primer, teman-teman, bahwa ini adalah ciri tersebut dia berhubungan dengan kemampuan bagaimana dia menghasilkan sel-sel gamet. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana organ-organ yang terlibat di dalamnya. Nah, siapa pada laki-laki yang menghasilkan sel gamet? Maka ada suatu organ yang disebut sebagai testis yang mampu menghasilkan sperma, gitu ya. Dan ada organ-organ bantuan lain untuk mengeluarkan sperma dari dalam tubuhnya. Nanti kita bahas ya. Nah, yang kedua, perempuan, organ apa yang mampu menghasilkan sel-sel gamet di dalam perempuan? Yaitu ada suatu organ yang disebut sebagai ovarium. Nah, ovarium ini dia mampu menghasilkan sel gamet. Dalam hal ini adalah sel telur atau ovum. Juga ada organ-organ reproduksi lain yang membantu di dalam proses pengeluarannya, ya. Nah, ini dia ada testis kalau di laki-laki, ciri kelamin primer. Kalau perempuan ada ovarium kiri dan kanan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada ciri lain yang mesti kalian ketahui yaitu ciri kelamin sekunder. Nah, kalau ciri kelamin sekunder ini teman-teman dia merupakan ciri yang tampak, gitu ya. Ciri yang dapat kita lihat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita mampu membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Sebab ciri kelamin sekunder pada laki-laki dan perempuan itu nampak berbeda, gitu ya, terlihat seperti itu teman-teman. Nah, misal contoh apa pada laki-laki, misalkan jakunnya tumbuh dan berkembang, gitu ya. Terus suaranya itu biasanya kalau dia mencapai kedewasaan itu dia menggema besar, gitu ya. Terus ada kumis, janggut, gitu ya, dan yang lain-lain. Terus pinggulnya pada laki-laki itu biasanya lebih ramping daripada seorang perempuan. Sedangkan seorang perempuan suaranya itu dia nyaring teman-teman, gitu ya. Beda dengan laki-laki yang besar. Terus pinggulnya kalau tadi laki-laki ramping, maka di perempuan pinggulnya itu cukup besar. Terus dia memiliki kelenjar susu yang memang berkembang teman-teman. Akibatnya kan jadi payudara, gitu ya, yang di dalamnya banyak kelenjar-kelenjar mamae yang siap menghasilkan air susu ketika memang nantinya ketika setelah melahirkan. Nah, itu dia teman-teman ya, pendahuluan sebelum kita masuk ke organ-organ reproduksi. Oke, baik. Itu materi yang pertama. Nah, materi yang kedua adalah kita akan masuk ke organ reproduksinya. Siapa dulu yang akan kita bahas? Yaitu pada laki-laki dulu. Oke, seperti ini teman-teman, kita akan bahas dulu pada laki-laki ya. Nah, reproduksi laki-laki apa saja yang terlibat di dalamnya sehingga sperma dihasilkan dan sampai dikeluarkan, gitu ya. Nah, proses pembentukan spermanya seperti apa? Kita akan bahas. Oke, yang pertama teman-teman, ada organ yang disebut organ reproduksi pada laki-laki itu yang terpenting ada yang disebut sebagai organ penis, gitu ya. Ini dia organ penis. Nah, penis ini perlu diketahui sama kalian bahwa dia terdiri dari jaringan-jaringan otot, teman-teman, gitu ya.
Selain itu di dalamnya ada jaringan spons yang benar-benar sangat lembut gitu ya, yang membantu fungsi dari penisnya. Terus di penis juga tidak kalah penting bahwa dia ada pembuluh-pembuluh darah dan juga saraf-saraf yang memang diperlukan di dalam organ kelamin ini gitu ya. Ini adalah 4 penyusun yang memang terdapat di dalam penis. Nah, selanjutnya teman-teman, penis ini dia punya peran lain selain dia mampu mengeluarkan semen gitu ya. Nah, dia juga mampu mengeluarkan urin teman-teman yang dihasilkan oleh ginjal gitu ya, melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Nah, seperti itu dikeluarkan juga ya. Jadi selain mengeluarkan semen, penis juga sebagai lubang terakhir untuk pengeluaran urin gitu ya. Nah, ketika bayi laki-laki lahir, teman-teman, penis ini dia diselubungi oleh suatu kulit luar. Nah, kulit luarnya itu bisa dipegang, akibatnya longgar, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ketika sebelum disunat pernah melihat lah ya bahwa kepala dari penis itu dia ditutupi oleh kulit luar, gitu ya, yang cukup longgar, yang sering disebut sebagai preputium, gitu ya. Itu dia. Nah, untuk tujuan kebersihan dan kesehatan, maka kulit yang menutupi kepala penis itu dia mesti dipotong atau dalam istilah kita disebut sebagai disunat gitu ya. Nah, kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Nah, itu dia bagian kulit luarnya kita potong sehingga penis nanti mudah untuk dibersihkan. Nah, ketika penis ini dia kepalanya masih tertutupi oleh preputium atau kulit yang longgar, teman-teman, ketika laki-laki mengeluarkan urin, maka urinnya akan tersimpan di daerah kepalanya. Akibatnya, kalau lama-kelamaan itu menjadi kotor. Kalau kotor itu bisa tumbuh bakteri, bisa tumbuh jamur di situ. Bahaya, ya. Jadi dengan alasan kesehatan, di sini kita bisa lakukan suatu proses yang disebut sebagai sunat. Seperti itu ya. Yang kedua, teman-teman, ada organ yang kedua yang kita sebut sebagai buah zakar, gitu ya. Aduh, maaf. Yang kedua ada yang disebut sebagai buah zakar. Tadi penisnya sudah ya. Kita masuk dulu ke organ yang kedua. Nah, yang kedua ini, teman-teman, dia buah zakar ini dia terdiri atas kantung zakar. Jadi atau bahasa kitanya kantung pelir, gitu ya. Yang di dalamnya terdapat sepasang organ yang mampu menghasilkan sperma yang kita sebut sebagai testis, gitu ya. Jadi di dalam kantung zakar ini ada testis. Nah, di dalam testis nanti kita akan bedah di dalamnya ada bagian-bagian khusus yang memang mampu menghasilkan sperma tentunya, gitu ya. Terus buah zakar juga dia, teman-teman, kulit luarnya itu dia disebut sebagai skrotum. Jadi penutup dari testis itu dia berupa kulit luar gitu ya. Namanya adalah skrotum. Oke, yang menutupi testis. Seperti itu yang kedua. Nah, kita akan lihat gambarnya, bisa diperlihatkan sama kalian ketika kita lihat bagian terpenting yang tadi, teman-teman ya. Oke, yang pertama tadi kita sebutkan ada bagian yang disebut sebagai penis. Nah, ini yang kita namakan sebagai penis, teman-teman. Di sini dia mengandung otot tadi gitu ya, ada pembuluh darah, ada saraf gitu, ada jaringan-jaringan. Nah, dia selain berperan sebagai pengeluar semen, dia juga mampu mengeluarkan urin gitu kan ya, lewat suatu lubang yang disebut sebagai uretra gitu ya. Semen juga memang lewat uretra. Ini dia penisnya. Nah, ini bagian kepalanya tadi sudah disebutkan masa balita atau sebelum orang mengalami sunat, maka kepala penis itu dia ditutupi oleh suatu kulit yang disebut sebagai preputium, gitu ya. Jadi ada suatu kulit yang disebut sebagai preputium. Jadi untuk alasan kebersihan tadi sudah disebutkan bahwa preputium di sini dia harus dipotong atau harus disunat, gitu ya. Nah, terus ada tadi disebutkan ada yang disebut sebagai skrotum ya. Maka mana skrotum? Nah, bisa diperhatikan di sebelah sini, teman-teman, ini adalah skrotum, kulit yang melindungi testis ke arah dalam. Nah, ini dia skrotum gitu ya, yang melindungi testis. Nah, seperti ini. Jadi ada kulitnya di sini. Nah, terus di dalam skrotum tentu kiri dan kanannya itu dia dilingkupi oleh suatu organ yang disebut sebagai testis. Testis inilah yang mampu menghasilkan sperma gitu ya. Nah, tepatnya di mana testis juga kalau kita bedah di bagian-bagian dalam testis itu nanti kita akan perlihatkan dia banyak saluran-saluran gitu ya.
yang disebut sebagai saluran tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu dia menyusun saluran-saluran yang ada di dalam testis, di mana dia berperan untuk pembentukan sperma. Gitu ya. Jikalau sperma dia sudah terbentuk, maka dia akan lari ke suatu bagian organ yang selanjutnya yang disebut sebagai epididymis. Gitu ya. Nah, dia akan masuk ke epididymis, teman-teman, untuk dimatangkan. Selanjutnya di epididymis sperma tersebut akan berlanjut ke suatu saluran yang panjang sekali yang disebut sebagai vas deferens, gitu ya. Oke, dia lanjut suatu saluran yang menyalurkan sperma dari epididymis ke organ selanjutnya. Yang ini yang kita sebut sebagai vesikula seminalis atau bahasa kitanya adalah kantung sperma. Nah, di sini sperma digabungkan dengan bahan-bahan yang lain, gitu ya. Makanya ketika dikeluarkan bukan lagi sperma namanya, tapi semen, gitu ya. Artinya semen di dalamnya ada sperma dan bagian-bagian yang lain, ada nutrisi dan yang lainnya, gitu ya. Nah, dari vesikula seminalis ini, teman-teman, jikalau akan dikeluarkan, maka dia akan melewati suatu saluran, gitu ya, namanya ductus ejaculatoris, teman-teman. Ductus ejaculatoris ini dia menembus suatu organ yang disebut sebagai kelenjar prostat. Nah, nanti di kelenjar prostat juga dia menyumbangkan suatu cairan basah untuk digabungkan dengan semen, gitu ya. Nah, nanti dari ductus ejaculatoris ini, teman-teman, dikeluarkan, lalu dia akan masuk ke dalam uretra, gitu ya. Nah, dari uretra akan dikeluarkan semen, seperti itu ya urutannya. Nah, tepat di belakang dari vesikula seminalis atau kantung sperma itu ada kantung kemih atau tempat penampungan urin, gitu ya. Oke, ini dia penampakan dari depan. Kalau penampakannya dari samping, maka seperti ini, teman-teman. Ini dia testis, di dalamnya ada tubulus seminiferus, di mana tempat pembentukan sperma. Kalau sudah dihasilkan, dia akan ke epididymis. Dari epididymis dia akan disalurkan ke suatu saluran yang panjang yang disebut sebagai tadi vas deferens, gitu ya. Lalu dia akan ditampung oleh kantung sperma yang disebut sebagai vesikula seminalis, gitu ya. Nanti tepat dekat di vesikula seminalis itu, teman-teman, ada suatu kelenjar yang disebut sebagai kelenjar bulbouretral, gitu ya, kelenjar bulbouretralis, itu yang akan menghasilkan juga cairan untuk digabungkan dengan sperma, gitu ya. Nah, dari vesikula seminalis, teman-teman, dia akan lanjut menembus ke suatu saluran yang namanya ductus ejaculatoris yang menembus kelenjar prostat, gitu ya, di mana kelenjar prostat juga dia akan menghasilkan cairannya untuk digabungkan dengan semen yang nantinya dia akan menembus uretra untuk siap dikeluarkan, begitu ya. Oke, itu dua organnya. Nah, selanjutnya, teman-teman, bisa diperhatikan bahwa ketika kita berbicaranya reproduksi laki-laki, tadi ada organ yang di dalam skrotum ditutupi, yaitu organnya yang disebut sebagai testis. Kita akan bahas satu-satu ya, organ-organ reproduksi yang tadi kita sebutkan. Nah, testis ini, teman-teman, merupakan alat yang mampu memproduksi sperma. Jadi tempat memproduksi sperma itu dia di testis. Nah, tepatnya di mana? Testis juga dia disusun oleh banyak saluran yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Ini dia salurannya yang dia menghasilkan banyak sperma, gitu ya. Nanti dinding sebelah dalam tubulus seminiferus ini, teman-teman, terdiri dari jaringan epitelium, gitu ya, dan jaringan ikat. Nah, jaringan epitelium itu dia terdiri dari sel-sel, di dalamnya itu ada sel induk sperma. Di jaringan epitelium itu perlu diingat, gitu ya, atau bahasa kitanya di sana ada spermatogonium atau induk dari sperma, itu ya, yang akan menghasilkan calon-calon sperma. Terus di dalam jaringan epitelium juga banyak yang disebut sebagai sel Sertoli, gitu ya, yang berfungsi memberikan makanan jikalau sperma sudah terbentuk atau di dalam proses pembentukan sperma, teman-teman, itu dia sel ini, Sertoli ini, dia memberikan makanan di dalam sperma yang sedang berkembang atau ketika sperma sudah jadi juga, gitu ya. Terus ada sel yang selanjutnya pada jaringan epitelium, yaitu sel Leydig, teman-teman. Kalau dia berperan di dalam proses ciri kelamin sekunder selain pembentukan sperma tentunya, gitu ya. Kenapa? Sebab dia mampu menghasilkan suatu hormon laki-laki yang disebut sebagai testosteron, seperti itu ya.
Nah, jika kita belah secara kita lihat di daerah depannya, maka tadi sudah disebutkan bahwa testis ini teman-teman tersusun oleh banyak tubulus seminiferus, gitu ya. Nah, disinilah tempat di mana sperma dibentuk, gitu ya. Jadi di dalam jaringan epiteliumnya itu tadi sudah disebutkan ada sel Sertoli, gitu kan ya. Ada sel Leydig gitu yang membantu di dalamnya, tentu di dalam proses pembentukan sperma. Jadi kalau dibelah seperti ini teman-teman. Jadi tubulus seminiferus itu suatu lubang ini. Jadi yang ini lumen itu adalah kalau sudah jadi spermanya dia akan bergerak ke daerah lumen, lalu dia bergerak ke epididymis. Itu ya, dia akan dimatangkan di epididymis. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Jadi ujung sini sampai ujung sini adalah lubang-lubang tubulus seminiferus gitu. Jadi saluran-saluran di dalam testis seperti itu ya. Di sini juga ada retestis, ada ductus deferens gitu ya, ada rongga, ada lapisan parietal, lapisan visceral. Di sini ada ya, seperti itu teman-teman. Jadi bagian dari testis. Oke, selanjutnya organ yang keempat gitu ya, atau sebelum kita bahas organ yang keempat, kita akan perjelas dulu bagaimana sperma terbentuk di testis ya. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa di dalam sel epitelium itu ada induk gitu ya, induk dari sperma yang disebut sebagai spermatogonium, dan dia ada di jaringan epitelium gitu ya, khususnya di daerah tubulus seminiferus ada jaringan epitelium teman-teman ya. Itu banyak mengandung spermatogonium. Jadi induk-induk dari sperma. Nah, spermatogonium ini ketika mau membentuk sperma, teman-teman, dia akan membelah secara mitosis, gitu ya. Dia melakukan pembelahan secara mitosis. Menghasilkan apa induknya? Induk awalnya itu dia menghasilkan 2 sel. Satu akan jadi spermatogonium, gitu ya. Artinya akan jadi induk kembali, teman-teman. Nah, seperti ini dia akan jadi induk lagi. Induk calon sperma, induk yang mampu menghasilkan sperma lagi yang akan tetap diam di jaringan epitelium gitu ya. Nah, nanti satu lagi akan jadi melanjutkan prosesnya teman-teman untuk dibentuk menjadi jaringan-jaringan selanjutnya gitu ya. Nah, ini istilahnya, makanya di dalam laki-laki itu teman-teman perlu diketahui bahwa tidak ada istilahnya menopause gitu ya. Jadi kapan kalau istilah itu ada, misalkan ada andropause kan ya. Andropause itu tidak akan pernah ada pada laki-laki selama dia dalam keadaan sehat. Kenapa? Sebab spermanya terus dibentuk gitu ya saat dia dewasa sampai dia kakek-kakek. Beda dengan perempuan yang suatu saat ovumnya itu akan habis. Kalau laki-laki tidak akan pernah habis selama dia sehat gitu ya. Nah, selama dia tidak berkelainan di daerah testisnya ya. Oke, makanya tidak ada istilah terhenti pembentukan. Nah, beda dengan perempuan ya. Oke. Nah, satu akan kembali menjadi induknya lagi, satu akan meneruskan prosesnya. Nah, prosesnya dia dari spermatogonium itu dia akan membentuk teman-teman, ini dia melakukan pembelahan meiosis pertama gitu ya. Jadi namanya itu sebelum sebelum dia melakukan pembelahan meiosis pertama, spermatogonium ini dia teman-teman akan berubah menjadi spermatosit primer gitu ya. Dia akan membentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini teman-teman dia akan melakukan pembelahan meiosis pertama. Jadi spermatogonium, spermatosit primer dia merupakan sperma yang memiliki kromosom 2N atau diploid gitu ya. Nah, nanti spermatosit primer itu dia akan membelah meiosis 1 menghasilkan apa? Menghasilkan 2 spermatosit sekunder, di mana dia sudah N spermatosit sekunder itu gitu ya. Ini dia spermatosit sekunder sudah N. Nah, nanti spermatosit sekunder akan melangsungkan pembelahan meiosis yang kedua menghasilkan spermatid, di mana jumlahnya ada 4. Setiap spermatid dia kromosomnya N gitu ya. Nah, spermatid dia akan melangsungkan proses yang disebut sebagai spermiogenesis. Nah, ini dia. Spermiogenesis itu apa? Proses pematangan spermatid menjadi spermatozoa, di mana dia akan berekor, kepalanya mulai lonjong gitu ya, ada daerah leher gitu. Nah, seperti ini. Nah, setiap spermatozoa yang dihasilkan itu dia bersifat haploid atau M. Seperti itu ya. Ini adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus di testis. Begitu. Oke.
Selanjutnya teman-teman, di dalam reproduksi laki-laki tadi kan dihasilkan 4 buah sperma. Nah, bagaimana struktur sperma ini? Coba kita akan bahas ya. Jadi spermanya seorang laki-laki itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada daerah kepalanya, yang kedua ada daerah lehernya, dan yang ketiga ada daerah ekornya. Nah, khusus di daerah kepala teman-teman, yang pertama ada bagian nukleus di mana dia terkandung inti sel. Gitu ya, inti sel yang terkandung DNA atau kromosom yang akan diturunkan pada generasi selanjutnya, gitu ya. Dan tak kalah pentingnya di dalam kepala itu, teman-teman, nukleus itu dia dilindungi oleh suatu bagian yang disebut sebagai akrosom. Nah, akrosom ini, teman-teman, dia dibentuk dari badan Golgi, ingat organel kan ya. Nah, jadi pada bagian ujung-ujung akrosom ini, teman-teman, dia terdapat suatu bahan, nanti kita akan bahas. Jadi si akrosom ini dia dibentuk dari badan Golgi, gitu ya. Nah, akrosom ini di dalamnya, di ujung-ujungnya dia mampu menghasilkan enzim-enzim, teman-teman, yang fungsinya itu dia membantu sperma menembus sel telur. Nah, jadi adanya akrosom dia dijadikan sebuah senjata di mana dia mampu menghasilkan enzim untuk bisa menembus sel telur. Sebab sel telur itu punya pelindung. Nanti kita bahas di sel telur gitu ya, ada pelindungnya yang nantinya dihancurkan oleh akrosom sehingga materi genetik di dalam nukleus, dalam hal ini DNA atau kromosom dari sperma bisa masuk ke dalam sel telur gitu ya, seperti itu. Terus bagian yang kedua ada yang disebut sebagai leher, teman-teman, bagian tengahnya gitu ya. Dimana di bagian leher itu dia berbatasan dengan kepala, pembatasnya adalah ada yang disebut sebagai proximal centriole gitu ya di sini. Nah, tepat di bawahnya itu daerah leher banyak mengandung suatu organel yang disebut sebagai mitokondria. Di sini banyak banget mitokondria di mana dia tempat berlangsungnya oksidasi gitu ya. Untuk apa? Memberikan energi supaya sperma dapat bergerak secara aktif. Ini menggerakkan flagel. Gitu ya. Jadi bagian yang ketiga ada ekor yang digerakkan oleh hasil dari oksidasi mitokondria menghasilkan suatu energi yang dipakai untuk menggerakkan flagel ini atau ekor ini. Gitu ya, sebagai alat gerak aktif bagi sperma gitu untuk mencapai sel telur. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita membahas tentang struktur dari sperma, teman-teman, bahwa tadi disebutkan bahwa ada suatu hormon di dalam laki-laki itu gitu ya, di dalam mempengaruhi proses pembentukan sperma juga. Ada yang disebut pertama itu ada yang disebut testosteron gitu ya, ada FSH, ada hormon gonadotropin, ada LH. Ini adalah hormon-hormon yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan sperma. Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu. Nah, bahwa teman-teman sebelum sperma itu dia terbentuk, maka ada suatu hormon yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama FSH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini dia dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis yang sudah kita bahas di pokok kajian sistem endokrin ya. Nah, FSH ini dia berfungsi mempengaruhi atau merangsang teman-teman perkembangan dari tubulus seminiferus dan sel-sel Sertoli, teman-teman. Untuk apa? Untuk menghasilkan ABP. ABP ini adalah androgen binding protein, teman-teman, atau protein yang mampu protein pengikat androgen, gitu ya, yang mampu memacu pembentukan sperma. Nah, jadi adanya FSH merangsang tubulus seminiferus dan Sertoli untuk menghasilkan ABP sehingga ABP dia mampu memulai atau memacu proses pembentukan sperma. Jadi awalnya itu dulu. Selanjutnya yang kedua ada hormon gonadotropin. Nah, hormon ini dia dihasilkan oleh hipotalamus, teman-teman, di bagian dasar dari otak kita yang mampu merangsang kelenjar hipofisis tentunya. Kelenjar hipofisis dirangsang oleh hipotalamus dengan bantuan hormon gonadotropin ini. Tentunya hipofisisnya adalah hipofisis bagian depan atau kita sebut sebagai bagian anterior yang nantinya disuruh menghasilkan, dipaksa menghasilkan FSH dan LH. Jadi hipofisis itu dia mampu menghasilkan FSH dan LH atas perintah hipotalamus dengan bantuan hormon gonadotropin itu, gitu ya.
Nah, oke, yang ketiga yaitu ada LH. Jadi selain FSH ada LH juga yang mempengaruhi atau luteinizing hormon, teman-teman. Dia berfungsi merangsang sel-sel interstisial, teman-teman, atau bahasa lainnya adalah sel Leydig gitu ya, agar dia cepat menghasilkan hormon, yaitu hormonnya hormon testosteron atau kita sebut sebagai hormon androgen. Nah, ketika sel Leydig ini setelah menghasilkan testosteron, maka testosteron yang dihasilkan ini dia berfungsi untuk apa? Merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir. Satu, yang kedua dia mempengaruhi perkembangan alat reproduksi, dalam hal ini ciri kelamin sekundernya supaya benar-benar jadi laki-laki, gitu kan ya. Terus testosteron juga dia memelihara ciri-ciri kelamin sekunder yang yang nampak gitu ya, yang bisa dilihat oleh kita, mulai dari suara, jakun, bidang dada lebar gitu kan ya. Nah, seperti itu. Terus dia juga mendorong spermatogenesis. Jadi inilah 4 hormon yang penting di dalam proses pembentukan sperma. Oke. Jangan lupa tuh hormonnya ya. Nah, yang terakhir teman-teman, di dalam reproduksi laki-laki itu, di dalam proses pembentukan sperma itu ada hormon-hormon yang mempengaruhinya kan ya. Hormon tadi itu jadi di dalam sistem kerjanya seperti ini. Kalau kita buat sebuah bagan, bahwa hipotalamus awalnya dia mempengaruhi hipofisis bagian anterior dengan mengeluarkan GnRH. Jadi gonadotropin releasing hormone gitu ya. Dia mempengaruhi hipofisis bagian anterior. Nanti hipofisis anterior dia akan menghasilkan FSH dan LH. Jadi GnRH merangsang hipofisis anterior sebagai feedback positif untuk menghasilkan FSH dan LH, gitu ya. Nah, FSH dan LH ini dia menstimulus proses pembentukan sperma dan sekresi testosteron tentunya ya di dalam testis ini. Nah, kita bahas satu-satu. FSH-nya dia akan mempengaruhi testis. Dalam hal ini adalah sel-sel sel-sel Sertoli di dalam testis dia akan dirangsang oleh FSH untuk memfasilitasi proses spermatogenesis. Sedangkan LH dia mempengaruhi testis, dalam hal ini dia mempengaruhi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron gitu ya. Setelah selesai pembentukan spermanya, testosteronnya juga sudah mempengaruhi. Jadi testosteron dia sudah dihasilkan, spermanya juga sudah dihasilkan. Testosteron ini teman-teman dia sel Leydig itu dia menghasilkan testosteron juga yang akan memacu proses spermatogenesis gitu ya. Dia feedback positif di dalam proses spermatogenesis. Nah, setelah proses spermatogenesis selesai, maka apa yang terjadi? Selanjutnya teman-teman, inhibin akan dihasilkan atau faktor penghambat akan dihasilkan yang menjadi feedback negatif gitu ya. Bagi siapa? Yang pertama bagi hipofisis, bagi GnRH, bagi hipotalamus untuk menghentikan kerja mereka. Nah, jadi setelah hipotalamus dihentikan kerjanya, hipofisis dihentikan kerjanya, maka dia tidak akan menghasilkan lagi FSH dan LH untuk sementara saat itu. Gitu ya, sebab proses pembentukan sperma sudah terbentuk. Nanti kalau mau mulai lagi, hipotalamus menyuruh lagi GnRH dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu dia feedback positif dan negatif di dalam proses pembentukan sperma. Seperti itu teman-teman, kajian yang B mengenai reproduksi laki-laki khususnya di dalam proses pembentukan sperma. Baik, yang ketiga gitu ya, bagaimana reproduksi perempuan dan proses pembentukan ovum pada perempuannya seperti apa? Oke, kita akan bandingkan, kita akan perlihatkan gitu ya. Nah, ketika kita lihat amati teman-teman bagaimana struktur dari anatominya, maka bisa diperhatikan sama kalian. Ada alat reproduksi perempuan bagian dalam, kita warnai dengan warna ungu gitu ya. Terus ada reproduksi perempuan bagian luar, kita warnai dengan warna orange. Jadi dibagi dua, ada bagian dalam, ada bagian luar. Kita lihat bagian luar dulu. Yang pertama teman-teman, bagian luar itu ada yang disebut sebagai labia mayor. Yang ini ya, labia mayor itu adalah atau disebut sebagai pipi tebal atau lapisan kulit tebal gitu ya, yang dia melindungi lapisan kulit tipis di dalamnya yang disebut sebagai labia minor gitu ya.
Nah, ini dia labia minor itu dia banyak pembuluh darahnya teman-teman. Makanya warnanya lebih merah dibandingkan labia mayor gitu ya. Nah, terus tepat di ujung atasnya teman-teman pada labia minor itu ada bagian yang disebut sebagai klitoris. Klitoris itu dia homolog dengan penis teman-teman, pada laki-laki itu penis gitu ya. Nah, kalau pada perempuan itu dia homolognya dengan klitoris. Jadi modifikasi membentuk klitoris di mana dia banyak saraf-saraf yang menyerapinya di situ sebagai organ rangsangannya di situ gitu ya. Nah, terus tepat di daerah belakang dari labia minor juga ada suatu saluran untuk pipis seorang perempuan. Jadi lubang pipisnya perempuan dengan lubangnya kopulasi pada perempuan itu berbeda. Jadi ada dua lubang gitu ya. Daerah depannya itu dia uretra untuk pipis, tepat di belakang dari uretra adalah lubang untuk kopulasi, nah, atau daerah vagina gitu ya. Jadi jangan lupa pipis perempuan itu tidak lewat saluran vagina, tidak gitu ya. Berbeda, ada saluran khusus yang kita sebut sebagai uretra, seperti di laki-laki ya. Oke, terus kita lihat daerah sebelum kita bahas daerah dalamnya, bahwa di sini juga daerah luar itu berdekatan dengan lubang pengeluaran defekasi teman-teman. Ada anus gitu ya. Ada anus, ini dia anusnya, terus juga di belakang ada rektum gitu ya, yang berhubungan dengan usus besar. Terus di daerah uretra, klitoris juga berdekatan dengan suatu tulang namanya simfisis pubis teman-teman. Ini tulang gitu ya, tulang kelamin. Nah, simfisis pubis. Terus tepat di belakangnya ada kandung kemih yang menampung urin untuk dikeluarkan lewat uretra. Oke, terus selanjutnya alat reproduksi perempuan daerah dalamnya. Pertama ada vagina, ini lubang untuk kopulasi teman-teman gitu ya, vagina. Terus tepat di daerah belakangnya ada leher dari rahim atau kita sebut sebagai cervix gitu ya. Nah, lalu di belakangnya lalu bersentuhan dengan suatu organ di mana yang disebut sebagai uterus. Nanti kita bahas satu-satu fungsinya ya. Kita lihat dulu strukturnya. Nah, tepat nanti di uterus ini teman-teman ada suatu leher gitu ya, seperti leher ke arah kiri dan ke arah kanan untuk menyalurkan sel telur, yaitu oviduct gitu ya. Nah, nanti oviduct itu dia berhubungan berhubungan dengan ovarium. Nanti kita lihat di daerah depannya ya. Nah, ini ada oviduct, saluran untuk fertilisasi terjadi di situ lalu menyalurkan ke uterus seperti itu ya. Nah, ini dia strukturnya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali teman-teman, kalau kita lihat daerah depannya tadi dari samping gitu ya. Nah, ini organ kelaminnya dari depan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama ada vagina. Ini vagina teman-teman untuk kopulasi gitu ya. Nah, nanti ada kerutan di vagina itu, dia berkerut, makanya disebut kerutan vagina gitu ya. Nah, ini ada spermanya. Nanti spermanya akan jatuh di daerah vagina yang nantinya akan masuk gitu ya. Terus lari ke daerah 3. Daerah 3 ini adalah lubang luar dari serviks gitu ya. Nah, leher rahim daerah depan yang berhubungan langsung dengan vagina. Terus yang keempat itu adalah serviksnya. Jadi ini serviksnya keseluruhan gitu ya. Oke, terus yang kelima ini adalah saluran serviksnya. Terus yang keenam ini adalah isthmus uterus teman-teman. Ini isthmus. Terus yang ketujuhnya ini adalah lubang dalam dari serviks. Jadi serviks lubang dalamnya bersentuhan dengan uterus, lubang luarnya bersentuhan dengan vagina, gitu ya. Terus lari ke arah dalam, ini dia ke daerah uterus, teman-teman, ke rahim. 8 ini adalah endometrium. Ini adalah pembuluh-pembuluh darah yang nantinya berperan saat terjadinya nidasi, gitu ya, atau implantasi. Oke, terus yang 9 ini adalah myometrium, jadi otot-otot dari uterus gitu ya. Terus daerah 10 ini namanya celah uterus teman-teman. Nah, terus 11 ini adalah badan uterusnya. Oke, terus nanti lari ke 12. 12 ini teman-teman pundus uterus, jadi daerah atas dari uterus atau pundus uterusnya. Lalu 13 baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ini teman-teman sama gitu ya. Ini namanya adalah oviduct atau tuba Fallopi gitu ya. Nah, oviduct untuk fertilisasi ya. Oke, terus yang ke-14 teman-teman, ini 14 maupun di sebelah kiri dan kanannya sama. Ini adalah otot ovarium. Jadi yang memposisikan ovarium supaya tetap di dalam posisinya. Ada di sebelah sininya ototnya, ini juga ototnya ya.
otot-otot ovarium. Baik di sini juga sama, otot-otot ovarium. Oke, ke nomor 15 teman-teman. 15 ini adalah organ penghasil ovumnya, yaitu ovariumnya. Ini ovarium kiri dan kanan, gitu ya. Ovarium yang belum dibelah, nanti kita lihat organ yang dibelahnya. Terus 15, 16 kita lihat, ini 16 di sini teman-teman. 16 itu adalah perimetrium, gitu ya. Nah, jadi yang bersentuhan daerah ujung dari uterus yang bersentuhan dengan tuba Fallopi atau oviduct. 17 ini adalah ismusnya teman-teman. Terus 18 ini adalah daerah ampula. Terus 18, 19 teman-teman, mana 19? Nah ini dia gitu ya. Ini 19 itu adalah infundibulum, jadi daerah telapak tangan lah ya kalau kita diibaratkan. 19 daerah infundibulum atau telapaknya. Terus 20 adalah fimbria atau jari-jarinya. Nah gitu ya. Ini 20 kiri dan kanan fimbrianya, jari-jarinya. Nomor 21 teman-teman bisa diperhatikan, yang ini 21 itu adalah folikel primordial. Jadi cikal bakal banyak untuk ini oosit sekunder semuanya. Oosit primer gitu ya. Di 21 itu di folikel-folikel yang akan berkembang, yang nantinya di dalamnya itu ada oosit primer yang akan berkembang terus gitu ya. Jadi oosit sekunder, ootid, nah gitu ya. Ini nomor 21, folikel primordial. Dia akan matang ketika FSH hadir. Nanti ya kita bahas. Terus nomor 22 ini folikel primer. Nomor 23 ini adalah folikel sekunder. Nomor 24 ini adalah folikel de Graaf gitu ya. Folikel de Graaf berarti sudah mengeluarkan isinya. Terus nomor 25 ini adalah corpus luteum. Berarti dia sudah benar-benar isinya itu sudah hilang gitu ya. Oke, nomor 25. Oke, nomor 25 corpus luteum. Terus nomor 26 adalah corpus albicans, di mana dia kalau corpus luteum masih bisa menghasilkan progesteron gitu ya. Sedangkan kalau sudah berubah jadi corpus albicans nomor 26 ini teman-teman, maka dia sudah terhenti, tidak mampu lagi menghasilkan progesteron gitu ya. Oke, nanti kita bahas ketika progesteron tidak dihasilkan apa yang terjadi. Oke. Terus nomor 27 adalah proses bagaimana ovulasi itu terjadi. Jadi dari folikel de Graaf mengeluarkan isinya gitu ya, yang nantinya sisanya folikel membentuk corpus luteum. Ovulasi, siapa yang diovulasikan? Yang diovulasikan itu adalah oosit sekunder. Jadi belum jadi ovum, masih oosit sekunder ya, ingat itu. Terus nomor 28 di sinilah di tuba Fallopi, tempat terjadinya fertilisasi, penggabungan antara sperma dan ovum, begitu ya. Oke, terus kita akan cek lagi di dalam proses reproduksi perempuan, khususnya dalam hal proses pembentukan ovum gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman di dalam ovarium, tadi sudah disebutkan bahwa di dalam ovarium itu ketika bayi dilahirkan, teman-teman, seorang bayi perempuan dilahirkan, maka di dalam ovariumnya itu teman-teman sudah dibekali suatu bagian yang disebut sebagai oosit primer gitu ya. Jadi sudah dilahirkan. Nah, sebelum dilahirkan, jadi sebelum dilahirkannya itu teman-teman sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu baik sebelum maupun setelah itu induknya ada. Nah, kalau perempuan induknya ada ketika sebelum dilahirkan. Jadi sebelum dilahirkan induknya ada oogonium, dia akan membelah secara mitosis secara terus-menerus gitu ya, menghasilkan banyak oosit primer gitu ya. Ketika dilahirkan, nah ini maka induknya itu sudah tidak ada teman-teman. Jadi di dalam ovariumnya itu dia sudah dibekali oosit primer, jadi nggak ada induknya gitu ya. Berapa dibekalinya ketika dilahirkan? Sekitar 400 oosit primer teman-teman, cikal bakal ovumnya. Nah gitu, makanya ketika sudah habis 400 itu ya udah ada istilahnya yang disebut sebagai menopause. Itulah bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-lakinya sampai kakek-kakek juga ada induk spermanya. Kalau perempuan mah nggak ada. Induknya hanya akan ada ketika sebelum dilahirkan. Kalau setelah dilahirkan di dalam ovariumnya hanya ada oosit primer saja, gitu ya. Nah, oosit primer ini dia akan membelah suatu pembelahan yang disebut sebagai meiosis 1, oosit primer 2N, gitu ya, sama.
ketika membelah secara meiosis 1 dia akan menghasilkan badan polar 1 dan oosit sekunder. Oosit sekunder dia sudah haploid. Oosit sekunder dia akan melangsungkan suatu pembelahan yang kedua, teman-teman, disebut sebagai meiosis yang kedua, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau lihat oosit sekunder itu terhenti pada fase metafase 2, gitu ya, kalau kita mau lihat. Gitu. Terus dia oosit sekunder ini, teman-teman, nanti sebelum dia menghasilkan ootid, dia akan diopulasikan, kan tadi saya bilang. Nah, yang diopulasikannya itu adalah tahapan oosit sekunder. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang diopulasikan, itu bukan opum, tapi oosit sekunder. Nah, ketika terjadi fertilisasi, oosit sekunder ini dia akan berubah menjadi ootid. Ootid dia akan matang menjadi opum. Opum nantinya akan dibuahi oleh sperma, nanti menjadi zigot, gitu ya. Jadi oosit sekunder yang diopulasikan dia akan melanjutkan menjadi ootid dan opum ketika terjadi fertilisasi, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau perempuan dia menghasilkan 1 sel telur, teman-teman. 3-nya sisanya badan polar yang tidak akan berperan, gitu ya. Dia akan terdegradasi. Beda dengan laki-laki, dari 1 induk itu menghasilkan 4 spermatozoa, gitu ya. Kalau di sini menghasilkan 1 sel telur, gitu, yang nantinya dibuahi oleh sperma. Oke, itu dia proses pembentukan di dalam ovarium, bagaimana opum itu dibentuk. Nah, ini dia, kita akan lihat sayatan melintang ovarium. Nah, ovarium yang ketika belah kita sayatannya, maka bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi pembicaraannya bermulai dari sini, teman-teman, bisa diperhatikan kalau dibelah secara melintang ini kan ada otot-ototnya, gitu ya, ligamen ovariumnya di sini dan di sini. Pertama dia itu ada folikel primer dulu sebelum ke sekunder, gitu ya. Primer, lalu dia akan matang menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder dia akan melangsungkan suatu proses tentunya, gitu ya. Melangsungkan suatu prosesnya dipengaruhi oleh EPSA dan LH, gitu ya. Dia akan menjadi suatu folikul yang lebih besar, yaitu folikel de Graaff, gitu ya. Ini adalah folikel primernya, teman-teman. Ini folikel primer, gitu ya, yang akan berkembang menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder dia dipengaruhi EPSA dan LH. EPSA dulu pertama kalinya dia akan menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini di dalamnya ada oosit sekunder, gitu ya. Ini oosit sekundernya, ini ruangannya namanya antrum, teman-teman. Nah, oosit sekunder itu dia dilindungi oleh suatu zona yang disebut sebagai zona pelusida, gitu ya. Nah, inilah yang akan dihancurkan oleh akrosom yang tadi, gitu ya. Oleh enzim-enzim akrosom dihancurkan sehingga DNA dari materi genetik dari sperma itu bisa masuk ke dalam lubang atau bisa masuk ke dalam oosit, gitu ya, bertemu dengan oosit di sini. Jadi dilindungi oositnya itu oleh zona pelusida yang akan dihancurkan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh akrosom pada sperma ya. Nah, ininya luarnya dari folikel ini namanya TK folikuli, gitu ya. Ketika mau terjadi ovulasi, maka folikel de Graaff ini menghasilkan isinya, gitu ya. Isinya adalah oosit sekunder, ingat ya. Yang dilindungi oleh apa? Jadi selain dilindungi oleh zona pelusida, ini luarnya ini adalah corona radiata. Jadi pelindung yang keduanya, bagian terluarnya adalah corona radiata. Yang ini pun nanti akan dihancurkan, gitu ya. Jadi ada corona radiata, terus ada zona pelusida yang melindungi oosit sekunder, gitu ya. Ketika diopulasikan, lalu dia lari ke tuba Fallopi. Ini ya, akan lari ke tuba Fallopi. Nah, folikel yang telah menghasilkan isinya, mengeluarkan isinya, dia akan berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum dia masih menghasilkan hormon, gitu ya. Oke, nanti hormonnya apa? Yaitu progesteron yang nantinya menjaga dinding rahim, gitu ya. Endometrium dipertebal dan dipertahankan. Terus kalau corpus luteum ini masih berperan, dia menghasilkan hormon ketika memang misalkan tidak terjadi fertilisasi akibat dari apa? Misalkan akibat dari belum menikah, misalkan, gitu ya. Maka corpus luteum ini dia akan berubah menjadi corpus albikan. Corpus luteum badan kuning, corpus albikan badan putih, nama lainnya ya. Nah, kalau sudah jadi corpus albikan, maka dia sudah tidak akan pernah menghasilkan hormon lagi, gitu ya.
Kalau tidak menghasilkan hormon lagi, maka siapa yang menjaga menjaga dinding rahim pada perempuan yang belum menikah misalkan, gitu ya. Maka ketika dinding rahim tidak ada yang mempertahankan, maka dia luruh. Luruhnya dinding rahim itu yang dinamakan sebagai menstruasi. Kalau dia hamil, maka fungsi dari corpus luteum ini akan digantikan, gitu ya. Siapa yang menggantikannya? Nanti ada yang disebut sebagai HCG, hormon chorion gonadotropin. Dia yang akan menggantikan fungsi dari corpus luteum di dalam menjaga dinding rahim, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini adalah sayatan melintang ovarium seperti itu, teman-teman ya. Selanjutnya masih di kajian reproduksi perempuan dalam hal proses pembentukan ovarium, teman-teman. Maka kalau kita lihat ovariumnya seorang perempuan dengan menggunakan foto mikrograf, teman-teman, maka bentuknya seperti ini, gitu ya. Aslinya itu begini. Jadi ada folikel primernya kecil-kecil, folikel sekunder. Oh, ini primernya di sini kecil-kecil, lalu dia jadi sekunder, gitu ya, yang besar-besar. Nanti sekunder itu kan jadi folikel de Graaff. Ini dia folikel de Graaff. Folikel de Graaff nanti akan mengeluarkan isinya, gitu ya, di dalam proses ovulasi. Ini daerah medulanya. Ini adalah tunika albuginea, gitu ya. Nah, ini epithelium germinal. Ini kalau kita lihat dari foto mikrograf, jadi gambar aslinya begini. Nah, ini oosit di dalamnya ya, ada oosit sekunder. Itu dia teman-teman kalau lihat dari penampakan gambar asli. Oke, masih di kajian yang sama. Selanjutnya, hormon apa saja yang mempengaruhi? Apakah sama dengan yang laki-laki? Nah, hormon yang mempengaruhi pada proses pembentukan ovumnya seorang perempuan, teman-teman, ada yang mirip, gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, nah hormonnya itu, teman-teman, dibagi proses yang mempengaruhinya itu dibagi dua. Yang pertama ada fase ketika sedang dalam keadaan folikel, ada fase dalam keadaan luteal. Nah, ada hormonnya itu berbeda yang mempengaruhinya. Gitu ya. Baik, yang pertama, saat si folikel dalam fase folikel atau di ovarium masih dalam fase folikel, teman-teman, maka hormon yang mempengaruhinya itu ceritanya begini. Yang pertama itu hipotalamus. Jadi kalau masih folikel ingat berarti di dalam ovarium ya. Fase folikel. Hipotalamus dia akan mensekresikan GnRH. Berarti sama dengan di sperma juga sama gitu ya, gonadotropin releasing hormone. Dia yang akan mempengaruhi hipofisis bagian anterior, masih sama dalam hal ini, untuk menghasilkan FSH dan LH. Sama juga dengan pada laki-laki ya. Nah, oke, namun teman-teman, FSH dan LH dia sama akan mempengaruhi ovarium tentunya ya, khususnya di dalam pertumbuhan folikel. Jadi bedanya adalah kalau di laki-laki mah konsentrasi ke spermatogenesis, kalau di perempuan mah adalah konsentrasinya ke oogenesis, seperti itu ya. Nah, folikel yang ada di dalam ovarium dia akan tumbuh dan dia akan jadi FSH datang, dia mempengaruhi folikel mulai dari folikel primer, sekunder sampai menjadi folikel de Graaff. Ingat-ingat itu adalah FSH, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi folikel de Graaff, membran-membran folikel de Graaff itu dia mampu menghasilkan estrogen, teman-teman, gitu ya. Mampu menghasilkan estrogen. Nah, seperti itu. Buat apa estrogen? Estrogen ini dia akan menyebabkan fungsi hipofisis makin meningkatkan produksi LH. Selain itu, adanya estrogen juga dia bisa membentuk dinding rahim. Gitu ya. Jadi pertama kalinya dibentuk dinding rahim bisa juga dengan kehadirannya estrogen untuk pertama kali. Gitu ya. Nah, jadi selain dinding rahim dia mulai terbentuk, estrogen yang hadir juga dia merangsang hipofisis makin banyak mempengaruhinya untuk memproduksi LH. Gitu ya. Nah, LH apa? LH ini nanti akan berperan di dalam proses apa? Di dalam proses ovulasi. Jadi hadirnya LH mempengaruhi folikel de Graaff untuk proses ovulasi. Apa ovulasi? Pengeluaran oosit sekunder gitu ya. Oosit sekundernya dikeluarkan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, folikel de Graaff yang robek ini dalam mengeluarkan oosit sekunder itu dipengaruhi juga oleh hormon prostaglandin. Dia yang merobek folikel de Graaff sehingga mampu mengeluarkan oosit sekunder. Itu namanya ovulasi. Sedangkan ovulasi sendiri awalnya dipengaruhi oleh
adanya LH. Jadi adanya LH yang tinggi dia mempengaruhi proses ovulasi. Dirobekkan folikel degrapnya oleh prostaglandin, gitu ya. Itu fase folikel. Sedangkan pada fase luteal, teman-teman, folikel degrap yang telah ditinggalkan oleh oosit sekunder kan namanya berubah menjadi corpus luteum kan tadi ya. Kalau sudah jadi corpus luteum maka dia memproduksi progesteron yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Nah, progesteron yang kadarnya menjadi tinggi diakibatkan corpus luteum terus membentuk dia, maka adanya progesteron dia akan menyebabkan FSH dan LH benar-benar turun, gitu ya, berhenti pengeluarannya. Kadar LH yang rendah menyebabkan corpus luteum menjadi corpus albikan, gitu kan ya. Akibatnya kalau sudah jadi corpus albikan, estrogen dan progesteron ya menurun. Kalau menurun, sama, tidak ada lagi yang mempertahankan dinding rahim. Jadi kan dengan adanya progesteron itu kan dinding rahim atau dinding endometrium itu kan dipertebal dan dijaga gitu ya supaya tidak luruh. Sekarang estrogen dan progesteronnya turun. Apa yang terjadi? Luruh. Luruhnya mens kalau belum menikah atau misalkan kalau tidak terjadi fertilisasi juga gitu ya. Luruh, namanya siklus menstruasi gitu ya. Luruhnya nanti kalau sudah selesai turunnya estrogen dan progesteron mengakibatkan FSH dan LH terangsang kembali untuk muncul lagi. Terus siklusnya seperti itu. Begitu ya. Oke, seperti itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhinya. Nah, sekarang secara bagan teman-teman bisa dijelaskan seperti ini. Hipotalamus dia akan mempengaruhi hipofisis bagian anterior untuk menghasilkan GnRH, gitu ya. GnRH tadi sudah disebutkan bahwa dia akan merangsang pembentukan penghasilan FSH dan LH. FSH dan LH dia akan yang pertama FSH terlebih dahulu akan merangsang pertumbuhan folikel mulai dari primer sampai menjadi sekunder sampai terbentuk folikel degrap. Nah, ketika menjadi folikel degrap, membran-membran folikel degrap itu dia mampu menghasilkan estrogen. Kadar estrogen yang tinggi dia merangsang gitu ya supaya si hipofisis ini teman-teman nanti akan menghasilkan LH gitu ya, merangsang menghasilkan LH. LH yang tinggi mengakibatkan folikel degrap ini menghasilkan isinya yaitu di dalam proses ovulasi. Kalau sudah terjadi ovulasi maka terbentuklah corpus luteum. Corpus luteum dia akan menghasilkan banyak progesteron gitu ya. Progesteron dan estrogen yang tinggi menghambat hipofisis bagian anterior menghasilkan FSH dan LH, dihambat gitu ya. Akibatnya FSH dan LH turun gitu ya. Nah, tingginya progesteron dan estrogen mengakibatkan dinding rahim kan tebal dan dipertahankan posisinya. Kalau tidak terjadi fertilisasi maka estrogen dan progesteron turun gitu ya. Akibatnya corpus luteum turunnya itu diakibatkan corpus luteum berubah menjadi corpus albikan gitu ya. Corpus albikan tidak lagi menghasilkan estrogen dan progesteron, akibatnya kan turun. Seperti itu ya. Itu kalau dari bagan. Kita penjelasan dari bagan begitu. Oke, teman-teman, kita akan lihat pokok bahasan selanjutnya yaitu yang D. Jadi video pertama saya bahas sampai D aja dulu ya. Oke, siap, kita akan lihat sebab panjang nih teman-teman. Kita akan buat 2 video lah ya untuk reproduksi. Yang D yaitu pembahasan mengenai masa pubertas dan menstruasi pada perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan harusnya ya. Ini pada perempuan, ini yang dibahas laki-laki ya. Jadi maksudnya pada laki-laki dan perempuan. Oh, ini menstruasinya memang pada perempuan. Kalau masa pubertasnya laki-laki perempuan lah gitu ya. Menstruasinya pada perempuan. Betul ini ya. Oke, yang pertama pubertas pada laki-laki. Bagaimana proses pubertas pada laki-laki ini teman-teman? Nih awalnya itu jadi dikatakan dia mengalami pubertas ada ciri-cirinya. Yang pertama tumbuhnya rambut-rambut halus. Bisa di daerah ketiak, kemaluan, tumbuhnya janggut, kumis gitu ya. Itu dia ciri pertama bahwa dia sudah melakukan proses pubertas. Terus terjadinya perubahan suara. Awalnya biasa jadi menggema gitu ya, jadi bass. Terus tumbuhnya jerawat pada orang-orang tertentu gitu ya. Dan mulai diproduksinya sperma. Pada waktu-waktu tertentu nanti keluar sebagai proses ketika seseorang mengalami proses mimpi basah. Bahasa kitanya ya. Itu dia dewasa tuh.
Terus tubuhnya itu dia bertambah berat badannya, tingginya, apalagi laki-laki kelihatan tingginya itu makin tinggi banget gitu ya. Terus keringat bertambah banyak, kulit dan rambut berminyak juga gitu ya. Lengan dan tungkai kaki dia bertambah panjang, tangan dan kaki juga dia bertambah besar, tulang wajahnya mulai memanjang, membesar gitu ya. Terus pundak dan dada bertambah besar gitu ya. Dan lebar teman-teman, tumbuhnya jakun makin kelihatan menonjol gitu ya, suara menjadi berat menggema, penis dan buah jakar juga sama, dia makin membesar. Ini adalah pubertasnya pada seorang laki-laki ya, dicirikan dengan seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman dalam hal masa pubertas pada perempuan, dicirikan yang pertama mulai tumbuhnya payudara, berkembang payudaranya ya, kelenjar mamainya makin banyak. Pinggul mulai melebar dan membesar, mengalami siklus yang disebut sebagai menstruasi. Itu berarti dia sudah pubertas. Terus mulai tumbuh rambut-rambut halus juga sama, bisa di ketiak, kemaluan gitu ya. Mulai tumbuh jerawat juga seperti halnya pada laki-laki. Kulit dan rambut mulai berminyak gitu. Keringat juga sama bertambah banyak. Lengan dan tungkai kaki juga sama, dia menjadi panjang, tangan dan kaki bertambah besar. Tulang-tulang wajah juga sama, dia mulai memanjang membesar sehingga terlihat sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Jadi sudah mulai kelihatan dewasanya ya. Pinggul berkembang lebih besar juga teman-teman. Indung telur di dalam ovarium juga sama, dia mulai berkembang membesar. Vagina juga sama, dia mulai mampu mengeluarkan cairan. Seperti itu ya. Itu tanda bahwa seorang perempuan sudah pubertas. Nah, selanjutnya masih di masa pubertas, teman-teman. Nah, khusus pada perempuan ada suatu siklus yang disebut sebagai masa di mana dia melakukan menstruasi, gitu ya. Nah, seperti yang diketahui sama kalian bahwa sel telur atau ovum yang sudah matang itu kan akan dikeluarkan dari folikel, gitu kan ya. Nah, akan dikeluarkan. Nah, saat sel telur ini teman-teman bergerak keluar kemana? Diopulasikan, masih dalam keadaan oosit sekunder, ingat ya. Dia menuju ke rahim nantinya gitu ya. Jadi dari tuba Fallopi, kalau dia tidak terjadi fertilisasi, dia akan bergerak terus yang akhirnya dia akan ke uterus atau ke rahim kalau tidak terjadi fertilisasi ya. Nah, nanti di rahim dia akan mengalami dinding-dinding rahimnya itu kan akan dikarenakan hadir estrogen dan progesteron tadi sudah disebutkan, maka dinding rahim itu kan akan menebal. Gitu ya, dinding endometriumnya itu diisi oleh pembuluh darah sehingga menebal. Jika sel telur itu tidak dibuahi, teman-teman, maka sel telur itu dan seluruh jaringan yang terbentuk pada dinding rahim, mereka akan luruh, teman-teman. Kenapa luruh? Sebab tadi korpus luteum dia berubah menjadi korpus albikan, akibatnya progesteron dan estrogen kan turun ya, tidak ada yang mempertahankan. Nah, luruhnya dinding endometrium itu yang disebut sebagai masa menstruasi atau haid, gitu ya. Nah, siklus menstruasi ini teman-teman rata-rata sekitar 28 hari. Namun ada juga perempuan yang 21 hari atau 30 hari. Normal umumnya itu 28 hari. Itu ya siklusnya itu. Nah, siklus menstruasi itu tadi sudah disebutkan memang dia dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang tadi kita bahas. Oleh hipotalamus, oleh hipofisis, oleh ovarium itu sendiri. Oleh hipotalamus, GnRH hormonnya. Oleh hipofisis, FSH dan LH. Oleh ovarium, estrogen dan progesteron. Nah, itu yang mempengaruhinya. Jadi, seperti ini teman-teman bisa diperhatikan. Ini adalah siklus menstruasi, bisa dilihat. Masa menstruasi itu adalah hari pertama sampai hari ke-7. Berarti di dalam ovarium, dinding rahim memang luruh. Tapi di dalam ovarium sedang terbentuk kembali folikel. Jadi, folikelnya sedang siap-siap lagi gitu ya. Hari ke-8 sampai hari ke-12 ini untuk siklus 28 hari teman-teman ya. Hari ke-8 sampai hari ke-12 adalah hari di mana folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang siap-siap masuk ke hari ke-13 sampai ke hari 15. Dia akan membentuk folikel degrad yang siap mengopulasikan isinya, yaitu oosit sekundernya keluar. Ketika oosit sekunder, maka folikelnya dia akan berubah menjadi folikel atau korpus luteum. Nah, di sini adalah 13, 14, 15 itu adalah hari di mana dia fertil. Jadi siap-siap subur gitu ya. Siap-siap kalau memang berprogram lewat kalender, dia misalkan kita lagi program membuat anak, maka di masa ini gitu ya 13, 14, 15.
Jadi plus minus 14 gitu ya. Ini adalah masa subur yang paling baik, boleh juga dikunjungi 16 boleh gitu ya. Tapi di masa 13, 14, 15 adalah masa di mana si oosit sekunder itu sudah diopulasikan gitu ya. 16, 17 juga masih kemungkinan, 18 juga masih kemungkinan gitu ya. Nah, tapi sudah sampai dia bergerak ke arah mendekati 28, itu adalah si opumnya sudah bergerak ke daerah uterus, di mana dia siap-siap mengalami proses peluruhan kalau tidak terjadi fertilisasi tentunya ya. Oke, ini masa subur, jadi bisa di sini ya. Atau bisa 16, 17, 18 bisa. Jadi masih bisa dikunjungi atau masih bisa berprogram membuat anak. Seperti itu ya. Oke, itu dia teman-teman adalah masa di mana siklus menstruasi pada perempuan. Ini dengan siklus 28 hari tentunya ya. Seperti itu. Nah, siklusnya yang 28 hari kalau kita tabelkan bisa diperhatikan hormon-hormon yang berperannya. Kita akan lihat. Yang pertama itu kan ada hormon yang mempengaruhi di awal namanya FSH. FSH yang warna hijau, ini dia. Warna hijau ini teman-teman adalah FSH. FSH mempengaruhi pembentukan folikel primer menjadi sekunder, menjadi apa? Menjadi folikel de Graaff atau folikel vesikular gitu ya, yang matang. Nanti membran folikel de Graaff ini dia akan menghasilkan estrogen. Coba perhatikan, estrogennya mulai naik yang warna biru ya. Sebab folikelnya sudah membentuk folikel de Graaff. Sebab membran folikel de Graaff ini yang menghasilkan estrogen. Oke, terus ketika estrogen naik apa yang terjadi? Feedback negatif untuk FSH, FSH-nya jadi turun, tapi feedback positif untuk LH. LH-nya naik. Awas, estrogen naik, FSH turun, LH naik. LH yang naik akibatnya terjadi proses ovulasi. Jadi LH itu kan dalam proses ovulasi perannya. Di hari keberapa? Tepatnya di sini di hari ke-14, teman-teman. Makanya kesuburan itu di plus minus 14 gitu ya. Seperti itu. Ini adalah masa folikular 1 sampai 13, 14-nya adalah ovulasi, 15 ke 28 itu fase luteal. Kalau sudah diopulasikan, siapa yang diopulasikan? Oosit sekunder. Maka folikelnya berubah menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff menghasilkan progesteron. Nah, ini progesteronnya naik. Progesteron naik, dinding endometriumnya tebal banget. Ini dinding endometrium ya, dipertahankan. Kan awalnya kenapa dia terbentuk dinding endometrium awal ini? Sebab dipengaruhi oleh estrogen, gitu ya. Nah, makin tebal lagi siapa? Ini adalah progesteron. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak dibuahi, maka korpus luteum berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan tidak menghasilkan estrogen dan progesteron. Akibatnya kedua hormon itu turun. Perhatikan. Turunnya progesteron dan estrogen, luruh. Nanti dinding rahimnya tidak ada yang mempertahankan. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau dari gambar. Bisa ya. Seperti ini siklus 28 hari. Oke, teman-teman, masih di masa pubertas. Terus siklus menstruasi itu kalau kita lihat perkembangan dari uterusnya seperti ini, teman-teman. Di masa folikular itu uterusnya seorang perempuan kan awalnya dia ini masih di fase menstruasi ya. Dia head gitu, mens di hari ke-1 misalkan sampai ke hari ke-4 gitu ya, atau ke-3. Nanti kesananya pada fase folikular itu dia akan diperbaiki lagi dinding rahimnya, itu disebut sebagai fase proliferase. Jadi fase di mana dinding rahim diperbaiki lagi. Gitu ya. Nah, sampai hari ke-13. Nah, tepat di hari ke-14-nya dinding rahim sudah mulai menebal. Di sini akan terjadi proses fase sekretori. Fase sekretori itu adalah fase di mana dia siap menghasilkan, melepaskan atau ovulasi, melepaskan oosit sekunder, teman-teman. Lihat, bersamaan dengan ovulasi, dinding-dinding rahimnya mulai menebal sekali, gitu ya. Di hari ke-13 atau dari ovulasi 14 sampai ke-28 sebelum dia luruh, gitu ya, menebal, gitu. Kalau tidak terjadi fertilisasi, jelas dinding endometrium ini akan luruh, dia akan pecah lagi, menstruasi lagi. Begitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir pada masa pubertas teman-teman, kita lihat dari dinding rahimnya. Ini dia fase menstruasi di mana mulai luruh gitu ya, luruh dinding rahim. Jadi lihat turun. Proliferasi, perbaikan dinding rahim. Oke, mulai menebal lagi. Fase sekretori, setelah terjadi ovulasi ada progesteron kan ya.
Wah, dinding rahimnya dia tebal sekali. Ketika tidak terjadi fertilisasi, korpus albikan berubah menjadi korpus luteum berubah menjadi albikan, progesteron tidak dihasilkan, luruh lagi dinding rahimnya, pendek lagi, gitu ya. Balik lagi ke sini. Ini adalah aliran mensurasi, gitu ya. Ini lapisan fungsional, kalau yang ini adalah lapisan basal. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman. Jadi di fase luteal itu dinding rahimnya sudah siap. Artinya kalau terjadi fertilisasi, rumahnya sudah siap nih, gitu di fase sekretori, gitu ya. Ini adalah fase ovulasinya, jangan lupa. Oke, fase dikunjunginya kalau mau program anak, membuat anak, gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah terakhir dari video yang pertama sampai masa pubertas dan mensurasi pada seorang perempuan. Kajiannya sampai huruf D dulu ya. Nanti dan selanjutnya saya akan bahas di video yang kedua. Cukup panjang nih kalau saya bahas dalam satu video ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut di video yang kedua. Ditunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.